Ibu kalau malam berdoa untuk anak-anaknya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling afdal ketika sedang bersujud. Fa aksiru fihi du'a. Banyakkanlah doa di situ. Doakan supaya pintu hati anaknya terbuka untuk pondok pesantren. Setelah anaknya mau masuk pondok pesantren, doakan supaya dia betah tahan di dalam. Setelah doa itu, doakan supaya hafalannya cepat, supaya pikirannya terbuka, supaya Allah dalamkan hatinya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin menjadikan orang itu baik, maka didalamkan Allah Ta'ala ilmu agamanya. Nah, ini penting sekali, karena ibu yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, ibu yang menyusukannya 2 tahun, tubuh, jasad, badan, darah, kulit, tulang anak ibu itu berasal dari tubuh ibu. Tubuh anak itu berasal dari tubuh ibu. Dia adalah tubuh ibu yang memecah menjadi 2, keluar dari badan ibu, keluar dari tubuh ibu, jadilah sesosok anak itu. Oleh sebab itu doa ibu kepada dia langsung tak terhijab. Jangan-jangan doa itu yang tidak baik, na'udzubillah, sehingga membuat dia menjadi sulit untuk menerima. Maka kalau dia ada silap, ada salah, lepaskan, maafkan, mintakan ampun kepada Allah, supaya terang pula hidup dia. Karena berapa banyak anak-anak itu sulit menghafal karena kemarahan ibunya, karena dendam, kesumat dan lain sebagainya. Itu menjadi penghalang. Karena seorang ibu itu walaupun doanya tidak baik, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala juga. Doa seorang ibu walaupun tidak baik, buktinya ada seorang laki-laki bernama Juraij ketika itu sedang lewat, ibunya sedang lalu di tempat dia beribadah. Juraij ini kerjanya pagi, petang, siang dan malam beribadah saja. Ada satu rumah khusus tempat dia ibadah, kalangan Bani Israel. Lalu kemudian ibunya lewat. Kata ibunya memanggil, ya Juraij. Tapi Juraij tidak mau menyahut, karena dia pikir saya sedang beribadah. Lebih utama saya beribadah daripada menyahut panggilan ibu. Ibunya manggil lagi, ya Juraij. Dia juga tidak menyahut. Sampai 3 kali panggil, ya Juraij. Dia juga tidak menyahut. Akhirnya apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila, WTS, PSK. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Secara logika akal tidak mungkin Juraij melihat wanita tunasusila, karena dia ahli ibadah. Wanita tunasusila tempatnya lain, sedangkan dia tempat ibadah tidak mungkin ketemu. Tapi Allah mengabulkan doa si ibu. Tak lama setelah itu ada seorang wanita tunasusila yang hamil. Lalu kemudian ditangkap dia, ditanya, hei perempuan, siapa yang menghamilimu? Dia mengaku yang menghamili saya Juraij. Fitnah. Akhirnya dipanggillah Juraij. Orang kampung menuduh dia pezina, kamu jahat. Ternyata selama ini kamu bertopeng agama saja, nampaknya beribadah, kepada kamu berzina. Ini perempuan ini mengaku dia hamil, kamulah laki-laki yang bertanggung jawab. Kata Juraij, jangan bunuh saya, tunggu sampai anak lahir. Setelah anak itu lahir, Juraij menusukkan ujung jarinya ke pusar anak itu. Saya bertanya, ya ghulam, wahai anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Anak itu menjawab, ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Allah mau menunjukkan Juraij yang wali Allah hampir selevel Nabi, tapi kalah dengan doa ibunya. Akhirnya matanya sebelum mati pernah melihat wanita tunasusila berhadap-hadapan. Setelah itu orang kampung pun mencium kaki Juraij. Mereka mau membangunkan rumah Juraij terbuat dari batu emas. Juraij berkata, tidak perlu, tetap kalian bangun dari tanah seperti tempat ibadahku yang lama. Ini karena Allah ingin menunjukkan betapa makbulnya doa seorang ibu. Oleh sebab itu ibu-ibu yang anaknya penghafal Quran, pelongkan, mintakan ampun pada Allah, doakan setiap malam, bacakan mereka Al-Fatihah supaya lapang hatinya, terang pikirannya, jiwanya itu bersih, bisa dia menghafal Al-Quran, karena itu adalah aset yang tidak akan putus dengan kematian sampai masuk ke dalam surga. Berapa banyak orang masuk surga bukan karena amalnya. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta wa ana kata Nabi, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa yataghammadani Allahu bi rahmatih, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahmat Allah itu turun? Rahmat Allah turun karena Quran dibacakan.